Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Asya Aurelia, NPM 2101080026. Dosen pengampu Ibu Imro'atul Munawaroh SSI MPD. Di sini saya akan membuat metode pembelajaran fisika dasar tentang alat optik. Salah satunya yaitu alat optik loop atau kaca pembesar. Pengertian loop atau kaca pembesar yaitu alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lensa cembung pada loop akan membentuk bayangan maya yang diperbesar dari sebuah benda yang diletakkan pada titik fokus F dengan titik pusat lensa. Benda dapat diamati dalam dua keadaan, yakni ketika mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi maksimum. Nah, pada saat mata berakomodasi maksimum, benda harus diletakkan di antara lensa dan titik fokus. Sedangkan pengamatan benda dengan mata tidak berakomodasi harus diletakkan tepat di titik fokus loop. Nah, bagian-bagian loop kaca pembesar. Ini gambarnya. Nah, di dalam loop atau kaca pembesar ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama itu terdapat lensa cembung, yang kedua itu kepala atau bingkai, yang bagian tengah ini skrup pengendali, dan bagian pemegang ini bawah batang ini yaitu tangkai loop. Nah, dari bagian-bagian ini memiliki fungsi, yaitu kalau tangkai loop itu dipakai pengamat untuk memegang loop. Nah, lalu yang skrup pengendali atau skrup penghubung yaitu memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Nah, selanjutnya kepala atau bingkai loop, yaitu lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Nah, yang terakhir itu terdapat lensa cembung loop yang bagian besar itu ya, teman-teman. Dan lensa cembung itu berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Nah, dari cahaya melewati loop membelok ke dalam untuk mengumpul di sebuah titik fokus pada sisi kedua lensa. Nah, benda yang diamati diletakkan di ruang satu sehingga menghasilkan bayangan maya terbalik. Nah, cara memakai loop ada dua, yakni mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi maksimum. Nah, mata berakomodasi maksimum itu yang terjadi saat otot siliari mata dalam kondisi paling tegang. Nah, pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum ini mengakibatkan mata cepat lelah, tetapi keuntungannya menghasilkan perbesaran maksimum. Nah, ketika kita melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, benda yang akan diamati itu diletakkan di ruang satu sehingga berlaku rumus lensa cembung. Nah, rumusnya itu 1/S sama dengan 1/F min 1/S. Keterangannya di situ S yaitu jarak benda, dan F itu jarak fokus, dan S itu jarak bayangan. Nah, loop adalah lensa cembung sehingga jarak fokus bertanda positif, bayangan maya sehingga S bertanda negatif, titik dekat mata 25 cm. Nah, perbesaran angular untuk mata berako di mana itu M ya sama dengan perbesaran angular, dan F itu jarak titik fokus lensa. Dan yang kedua itu mata tak berakomodasi, yaitu ketika kita melihat benda otot siliar dalam keadaan rileks. Nah, maka pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah tapi perbesaran kurang maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata tak berakomodasi itu tadi, dengan benda yang akan diamati harus diletakkan tepat di titik fokus. Namun perbesaran angular yang didapatkan yaitu modasi maksimum. Nah, rumus dari modasi maksimum itu M sama dengan 25/F min 25/min 25, atau bisa menggunakan rumus M sama dengan 25/F plus 1. Nah, fungsi loop itu tadi atau kaca pembesar yaitu untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi lebih besar dan lebih jelas yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung, dan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Nah, dalam kebiologian alat optik
loop ini digunakan untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi lebih besar dan lebih fokus gitu. Jadi contohnya seperti semut. Nah, semut itu kalau tidak dilihat menggunakan alat optik loop ini, dia tidak bisa terlihat dengan jelas. Maksudnya kalau tidak menggunakan alat optik loop ini itu nampak sangat kecil sekali. Tetapi kalau kita memeriksa binatang semut itu tadi menggunakan alat optik loop, itu bakal terlihat lebih jelas. Nah, selain semut itu juga bisa kita mengamati bakteri pun bisa pakai kacamata loop itu. Jadi alat optik loop ini juga sebuah lensa cembung atau lensa positif dalam kebiologian. Nah, selanjutnya itu terdapat di dalam ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 35, dan di situ disebutkan bahwa Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan binatang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Walaupun tidak disentuh api, cahaya itu pun berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang hendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Baik, kiranya ada salah dalam pengucapan kata maupun cara saya menjelaskan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.